kita bisa mempercayai kalau kita sudah tahu kinerjanya, kalau kita sudah tahu prosesnya. Jangan mentang-mentang kita ditawari dengan gaji besar, lalu kita gampang ikut, ya kan? Kita gampang terpengaruh, kita gampang ngasih modal, kita gampang ngasih data pribadi kita. Itu, jangan gampang terpengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berproses, salam sukses untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu tidak lupa ingin menyampaikan salam jumpa, salam kenal yang baru ya menemukan channel ini. Salam kenal kepada teman-teman sekalian yang ada di Madura, khususnya Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, dan juga yang ada di luar Madura, di Jawa, di Jakarta, di Bali, Papua, dari Sabang sampai Merauke. Tentu yang ada di luar negeri, teman-teman sekalian, salam kenal dan salam takdim. Pada kesempatan kali ini, sedikit ingin berbicara tentang bisnis investasi, di mana bermacam-macam bisnis, bermacam-macam investasi dengan beribu jenisnya sudah marak ya. Tentu ini tidak sekedar melibatkan, menargetkan anggota pesertanya yang ada di kota, bahkan di pelosok, bahkan di desa saja. Saat-saat ini sudah marak yang namanya investasi, sudah marak, sudah kenal yang namanya bisnis online, bisnis cepat, bisnis hebat ini. Nah, perihal itu tentu siapa sih yang tidak ingin modal kecil tapi hasilnya banyak? Ingin kerjanya enak tapi gajinya besar. Siapa yang tidak mau? Semuanya pasti mau. Saya tidak mungkiri, saya pribadi berusaha di YouTube ya, berusaha berkreasi di YouTube karena saya melihat oh ini gampang, cuma upload video, oh cuma membuat konten lalu diupload dapat penonton, dapat uang. Tidak, itu pikiran saya dulu. Ternyata ketika dijalani sendiri saat ini tentu banyak rintangan, tentu banyak cobaan, tentu banyak proses-proses yang harus dilewati untuk mencapai tingkat kesuksesan tersebut, tingkat impian yang kita ingin capai dulu. Nah, kembali ke bisnis, kembali ke investasi. Jadi sekarang itu sekali lagi ya, bukan cuma di daerah kota, bahkan sudah masuk ke pedesaan yang namanya investasi, yang namanya bisnis. Ini harus hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena orang di luar sana itu hanya memikirkan hasil, hanya memikirkan laba, hanya memikirkan bagaimana saya mendapatkan bonus, bagaimana saya mendapatkan uang, bagaimana saya mendapatkan penghasilan, tanpa memikirkan risiko, tanpa memikirkan nilai-nilai yang akan menjadi kecelakaan terhadap proses kita nanti. Nah, investasi ini semacam bisnis itu, taruh modal 1 bulan kemudian dapat 20%, bahkan nyampe 50% atau nyampe 100%. Kita modal 1 juta, bulan depan dapat 2 juta. Kita modal 2 juta, bulan depan dapat 4 juta. Nah, ini harus hati-hati. Kita tidak boleh gampang tergiur dengan hasil, tapi kita tanyakan prosesnya dulu. Sekali lagi, kita jangan gampang tergiur dengan hasil, tapi bagaimana kita mengetahui prosesnya, bagaimana kita tahu cara kerjanya. Ya, itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui prosesnya, cara kerjanya, tentu hasil itu pasti ada dan disesuaikan dengan kinerjanya dan disesuaikan dengan prosesnya.
Saya pribadi saat ini masih ada di lingkungan pedesaan ya, masih ada di Pulau Madura lah. Tentu di mana masyarakatnya itu, masyarakat Madura ini lebih fokusnya kepada usaha-usaha yang real. Nanam jagung, menanam padi, semacam bisnis cabai, kemudian bisnis semacam jualan lah gitu. Sembako, toko-toko sembako, atau bisnis-bisnis real yang nyata kerjanya, tentu hasilnya juga nyata. Kembali ke awal, tema yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan investasi, berkenaan dengan bisnis. Jadi saya ingin berbagi bahwa perihal yang harus kita kenali tentang ciri-ciri bisnis, tentang ciri-ciri investasi bodong, investasi yang tidak aman. Ingat ya, jadi ciri-ciri ini harus diperhatikan. Kalau teman-teman sekalian, kalau saudara-saudara sekalian itu ditawari bisnis, ditawari investasi, ikut saya, nanti kerjanya gampang, cuma ini, tapi gajinya 1 bulan 10 juta, gajinya 1 bulan 15 juta, tapi cukup modal ini, coba modal ini, yang penting bayar segini, nanti akan kembali. Jangan gampang percaya kepada hal itu, ya. Jangan gampang percaya. Saya tidak menyuruh kalian untuk tidak percaya, tapi jangan gampang percaya. Kenapa saya bilang jangan gampang percaya? Artinya kita bisa mempercayai kalau kita sudah tahu kinerjanya, kalau kita sudah tahu prosesnya. Jangan mentang-mentang kita ditawari dengan gaji besar, lalu kita gampang ikut, ya kan? Kita gampang terpengaruh, kita gampang ngasih modal, kita gampang ngasih data pribadi kita. Itu, jangan gampang terpengaruh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yakni mengenali ciri-ciri bisnis, ciri-ciri investasi yang berbahaya. Karena banyak sekali jenis-jenis investasi yang mengatasnamakan pemerintah, yang mengatasnamakan orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang disegani. Biasanya itu bagian dari jurus mereka untuk menggait anggota, untuk mendapatkan member baru. Nah, ketika berbicara bisnis, ketika berbicara investasi, maka kita harus mengenal yang namanya istilah skema Ponzi. Apa itu skema Ponzi? Skema Ponzi ini semacam modus investasi palsu yang menjanjikan keuntungan besar. Nah, keuntungan besar yang didapat itu bukan dari hasil kinerja, bukan hasil dari proses organisasi atau perusahaan tersebut, tapi untung besar itu didapat dari anggota atau member-member baru yang didapat melalui promosi, yang melalui ajakan, yang melalui ngomong lah gitu, ngajak ikut saya nanti. Kalau yang ngajak itu biasanya dapat bonus, ya. Dan bawahannya itu kalau mau dapat bonus ya harus ngajak orang. Terus seperti itu. Itu yang dimaksud skema Ponzi. Oke. Kesimpulannya adalah kita harus hati-hati tentang bermacam-macam jenis bisnis, bermacam-macam jenis bisnis investasi yang seakan-akan ini menjanjikan uang besar, gaji besar, penghasilan besar. Nah, biasanya ciri-ciri bisnis yang berbahaya, ciri-ciri investasi bodong, investasi palsu yang berbahaya, yakni ada 6. Yang pertama, menjanjikan untung besar dalam waktu singkat atau dalam waktu yang terjangkau dan tanpa risiko. Itu janjinya. Jadi biasanya bisnis investasi palsu yang berbahaya yakni menjanjikan untung besar. Mari ikut saya, cuma modal gini, nanti sampean dapat ini, nanti dapat sekian dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Tapi nyatanya nanti
cuma didapatkan janji. Ketika sudah nyampe waktu pencairan lah gitu contohnya, nyampe 1 bulan atau 2 bulan, oh maaf, sistem masih masih rehat, sistem masih berproses, ini butuh waktu, jadi sabar, tenang. Nanti ketika sudah cair akan didabelkan. Itu janji. Jadi yang pertama, suka mengumbar janji. Itu ciri-ciri pertama tentang bisnis atau investasi yang berbahaya. Yang kedua, proses bisnisnya tidak jelas. Jadi investasi bisnis yang berbahaya itu prosesnya tidak jelas. Modalnya cuma promosi-promosi itu saja. Ya, ingat, proses kinerjanya, bisnisnya itu tidak jelas. Yakni hanya bermodal promo-promo saja. Nanti promokan. Kalau sudah dapat member seperti ini, kalau sudah dapat bawahan seperti ini, nanti dapat bonus ini, nanti dapat bonus ini. Hanya modal yang selalu ditarik, nanti pada akhirnya hasil tidak ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang ketiga itu tentang ciri-ciri bisnis investasi yang berbahaya, yakni mengkaitkan dengan orang-orang penting dan dijadikan tameng. Biasanya bisnis-bisnis besar yang berbahaya, investasi-investasi bodong yang berbahaya itu selalu membawa nama-nama orang besar. Kenapa membawa nama-nama orang besar? Dengan tujuan dapat mempercepat dan membuat member barunya itu percaya bahwa ini benar-benar real, bahwa ini benar-benar ada bisnisnya. Ini sukses itu. Jadi kadang membawa tokoh agama, public figure, artis itu. Padahal ternyata itu hanya bisnis bodong, investasi bodong. Oke, saya sebut salah satu contohnya yang baru viral, semacam binary option ya, jenis binomo kalau tidak salah ya. Itu kan banyak YouTuber-YouTuber yang mempromosikan binomo, dapat ini. Ternyata pada akhirnya itu semacam judi yang dilarang di negara kita. Padahal banyak kan artis-artis, YouTuber yang mempromosikan hal tersebut. Dan pada akhirnya sekarang ditangkap lah, dipenjara. Itu. Oke. Next, yang keempat, ciri-ciri bisnis atau investasi bodong yang berbahaya, yang tidak boleh kita ikuti, bahkan harus dijauhi oleh kita. Yang keempat, yakni semakin banyak mengajak orang, maka bonus semakin besar. Ya. Kalau nanti ada orang yang mengajak kerjasama, menaruh modal, lalu kita dijanjikan, lalu kita disuruh untuk mencari orang untuk dapat bonus lebih besar lagi, jangan diikuti. Ya, sekali lagi jangan pernah percaya dengan bisnis atau semacam investasi, apalah itu namanya, yang proses pencairannya harus mencari member baru. Atau untuk mendapatkan bonus besar harus mendapatkan member atau bawahan. Jangan diikuti. Oke, kita sukses dapat bonus besar. Mereka yang diajak kita, kalau tidak punya member baru, tidak mempunyai orang yang diajak, terus bagaimana cara mengembalikan modal mereka? Tentu mereka akan kehilangan modalnya, akan kehilangan uangnya. Ya. Yang kelima yang harus kita perhatikan, yakni tentang ciri-ciri bisnis investasi bodong, yakni yang kelima ini, saat investor ingin menarik uangnya, ketika kita ingin menarik uangnya, uang kita ya, biasanya selalu dialihkan dengan alasan bonus. Oke, saya perjelas seperti ini. Ketika kita diajak oleh orang untuk ikut ini, atau ikut bisnis ini, 1 bulan dengan modal 1 juta dapat 2 juta. Pas nyampe tanggal pencairan, kita ingin mencairkan uang kita, lalu kita disuguhi dengan bonus. Mending jangan diambil dulu. Karena kalau diambil sekarang bonusnya kecil. Gimana kalau diambil tahun depan? Gimana kalau diambil bulan depan?
setengah tahun gitu. Setengah tahun lagi kita ambil, bonusnya akan lebih banyak. Jangan percaya promosi seperti itu. Itu bagian dari ciri-ciri tanda-tanda bahwa investasi bodong, bisnis tersebut tidak aman untuk kita ikuti. Oke? Jadi kalau sering kita dipromosiin yang namanya bonus, dipromosiin dengan untung besar, tapi prosesnya tidak jelas, kinerjanya tidak jelas, jangan gampang percaya. Apalagi kita harus mengeluarkan modal besar. Ya. Apalagi kita harus mengeluarkan modal besar. Jangan gampang percaya. Yang terakhir, ciri-ciri bisnis atau investasi yang berbahaya. Yakni pengambilan macet di tengah-tengah. Nah, kalau sudah pengambilan, proses withdraw, proses pencairan, uang kita sudah macet di tengah-tengah, itu sudah lampu merah itu, berbahaya itu. Kita harus berhenti saat itu. Cuman kalau sudah modal kita terlanjur ya, mau gimana lagi gitu. Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud menjadi orang yang lebih tahu, lebih berpengalaman dari teman-teman sekalian. Saya pribadi sekedar ingin berbagi sedikit ilmu, baik berupa referensi dari teman-teman sekitar saya, dari media. Nah, itu ciri-ciri yang harus kita kenali sebelum kita benar-benar percaya dan mengikuti bisnis atau investasi. Oke? Nah, terakhir, kalau teman-teman terlanjur ikut, sudah terlanjur ikut kepada hal tersebut, maka segeralah menarik modal. Segeralah mencari cara bagaimana uang kalian aman. Karena logikanya seperti ini. Punya modal 10 juta, punya modal 15 juta, punya modal 20 juta ataupun lebih. Kenapa tidak kita gunakan untuk bisnis-bisnis real? Ya, semacam bisnis perdagangan, semacam bisnis makanan, semacam bisnis sembako gitu. Beli toko di Jakarta, beli toko di luar kota, toko-toko sembako, kita akan tinggal nerima setiap bulannya. Itu kecil tapi pasti. Besar tapi cuma hayalan, itu hanya akan menyakitkan hati. Oke? Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga teman-teman sekalian mendapatkan perihal positif tentang konten ini yang saya sampaikan ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya tidak bermaksud untuk menjadi orang yang merasa lebih hebat, lebih berpengalaman, tidak. Ini sekedar berbagi referensi baik yang saya dapatkan dari teman-teman sekitar ataupun yang saya dapatkan dari media-media resmi yang ada di internet. Oke, terima kasih. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.